Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazwar Imam Santosa dengan NIM 200018142. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana aplikasi saya, yaitu aplikasi password management, bekerja. Karena seringkali saya atau orang-orang lain lupa password yang mereka gunakan di aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Langsung saja kita pertama uninstall terlebih dahulu aplikasinya. Nama aplikasinya pasti bisa dua. Kita uninstall karena agar aplikasi ini berjalan dari awal. Oke, kita install dengan running-nya. Oke, di sini pertama kali ketika kita install atau ketika kita membukanya pertama kali kita akan diberikan halaman login. Halaman pilihan yaitu login dan register. Karena kita belum pernah register di aplikasi ini. Dan aplikasi ini hanya menyimpan login dan register dalam local storage. Maka kita harus meregistrasi terlebih dahulu. Ya, oke, ketika kita registrasi kita inputkan bebas karena ini menggunakan basisnya NIM untuk sebagai ID. Kita masukkan saja NIM-nya. Passwordnya kita masukkan bebas, ya bisa password atau nama Anda sendiri. Lalu klik daftar. Setelah kita klik daftar tadi, ya apabila password sebelumnya itu atau ID sebelumnya itu belum pernah digunakan, maka dia tidak akan langsung ke login seperti ini. Jadi contoh, kita back, kita running lagi, kita register, NIM-nya sama, passwordnya bebas, boleh beda, Lazuardi. Ya, jadi ketika kita menggunakan username yang sebelumnya sudah pernah digunakan untuk login, untuk register, maka tadi akan mengeluarkan bahwa ID yang digunakan sudah ada. Jadi kita harus menggunakan ID baru. Oke, jadi kalau misal ID-nya berbeda, kita bisa menggunakan ID tersebut. Kita inputkan di login. Apabila kita salah menginputkan, coba. Di sini ketika kita login, dia akan mentoast atau menampilkan alert, name, atau password salah. Kita masukkan ID dan password dengan benar. Oke, kita akan dimasukkan ke home menu. Sebelum masuk ke fungsi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penyimpanan login dan register tadi, yaitu mereka menyimpan menggunakan sistem ROM persisten, dan ketika sudah bisa login dengan username dan ID yang benar, maka aplikasi tersebut menyimpan session atau share preference, sehingga ketika kita close, kita coba close, kita tutup aplikasi, ketika kita jalankan kembali aplikasinya, kita tidak perlu login kembali. Jadi ketika kita masuk ke aplikasinya, kita akan langsung dilempar ke home menu. Selanjutnya adalah kita masukkan password. Loh, tadi ada password, sekarang password lagi. Ini password yang berbeda, yaitu password enkripsi atau kita sebut kunci enkripsi. Di mana kunci enkripsi ini berfungsi untuk mengamankan password-password yang kita simpan di aplikasi ini, sehingga orang lain ketika membuka dan memasukkan kunci yang salah, maka mereka tidak akan tahu password yang sebenarnya. Kunci yang aplikasi ini tergantung dari pertama kali kita menggunakan kunci awal. Jadi ketika kita menggunakan kunci awal, yaitu misal di sini saya hanya ingin menggunakan angka ya, karena sistematis enkripsinya hanya boleh angka. Kita misal masukkan 5. Jadi kita masukkan 5, ini data kosong. Karena aplikasi ini baru pertama kali dibuat. Kita buat data baru ya. Kami masukkan instansinya.
Masukkan instansi yaitu misal Facebook dengan ID-nya misal namanya Lazuardi 999 dengan passwordnya adalah password atau yang agak bagus masih saya pantau. Oke. Setelah password dan instansinya di-inputkan, kita save. Nah, di sini dari tadi yang kosong menjadi ada 2. Kenapa ada 2? Karena ketika buat data baru dijalankan, kita akan memanggil konstruktornya agar konstruktor ini berfungsi untuk mengecek kunci awal tadi itu sama atau tidak. Ya, karena di sini terlihat password dan ID-nya. Password dan ID-nya dan juga konstruktornya yaitu global di sini. Tak ulangi, ketika kita menginputkan kunci yang salah, misal kita inputkan 4 to synchronize, maka akan acak password dan konstruktornya. Di sini ada perbedaan di mana sebelumnya ada tombol untuk membuat instansi dan password baru. Di sini tidak ada karena si kunci ini, global ini, dia tidak menampilkan hasil yang benar. Jadi kita back dan kita kembali memasukkan angka yang sama dengan kunci awal, maka ketika kita synchronize, kita bisa buat data baru dan kita bisa menampilkan password yang aktual. Oke, ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi ini, kita bisa logout dan kembali ke halaman utama, halaman awal. Namun password-password tadi tidak hilang dengan adanya logout sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.